Mendadak, suka lupa, banyak kalau. Itu menunjukkan hati sudah tidak tenang. Kalau orang yang sudah banyak kalau dalam kehidupan ini, sudah tidak beres ini. Kalau berapa kamu banyak kata-kata kalau yang menentukan dunia Tuhan kok. Anakmu pergi sekolah, kamu di rumah sampai tidak bisa tidur. Karena kata-kata kalau. Ya kalau. Sebelum nampak dia pulang dari sekolah, dia tidak bisa tenang. Karena kata-kata kalau dia berkelahi lagi di sekolah. Kalau dia sudah pulang nanti sudah bangkainya dilemparkan orang di muka. Kalau tangannya nanti patah satu. Boleh, kamu bebas mempergunakan kata-kata kalau. Tapi juga harus tahu, kata-kata kalau itu membawa sansai. Terlalu banyak kalau itu sansai, susah. Apalagi orang perempuan. Mau dipengaruhi kata-kata kalau. Ya Allah. Umur 30 tahun sudah ubanan. Hanya kata-kata kalau, ya kalau. Ini bayangnya kalau bapak di kantor main-main. Ya mana saya. Lah ini kata-kata kalau anak ini sudah setengah dusin, sekolahnya belum ada yang beres. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maaf, ini kata-kata agak sedikit saya pertajam. Aslinya manusia ini tidak demikian. Aslinya manusia dijadikan Tuhan dalam suasana tidak banyak kata-kata kalau dan tidak pernah ada kalau. Coba bapak-bapak dan ibu lihat, ketika bapak atau ketika kita dulu masih bayi, umur katakanlah umur 4 bulan atau 6 bulan. Bayi umur 6 bulan perlu makan, perlu minum, dia perlu menyusu dan perlu penjagaan ibu. Dan dia masih utuh, bersih sebagai manusia yang belum ada cacat. Dia tidak mau mengatakan lapar kalau dia tidak lapar. Kode laparnya nangis. Jadi kalau bayi sudah nangis, dia benar-benar lapar itu. Jadi ibunya sudah tahu kalau dia sudah nangis, ini harus disusukan. Anehnya ini bayi, kalau sudah selesai menyusu, tarik kepalanya, menggelengkan kepala, tidak mau disusukan lagi. Kenapa? Udah pas, perutnya sudah ada isi. Dan begitu dia melepaskan susu ibunya, tidak pernah dia mengusulkan kepada ibu, Bu, baiknya ambil botol kosong, restan yang masih ada ini simpan dulu. Ibunya disuruh nyimpan air susu itu tidak pernah itu usul dari bayi. Kenapa? Penuh tawakal. Untuk besok ada air susu lagi. Kalau dia selesai kenyang menyusu, dikasihkan oleh ibunya, dia gelengkan kepala, dia terus tidur. Tidak suruh bikin gudang, simpan susu restan, kelebihan-kelebihan susu. Siapa tahu, kalau, ini tidak ada teori kalau ini oleh bayi. Kalau nanti pasar sepi, lindu datang, tidak jadi urusan. Tawakal ala Allah, besok ada Tuhan. Ada air susu. Ini keyakinan bayi yang belum pakai kumis. Tawakalnya itu, kalau dia nanti dipaksa juga bangun, dia bangun sebentar, hanya lihat muka ibunya, ada ibu. Lihat ke sini ada muka bapak, beres. Asal ibu ada, bapak ada, ini dunia selesai. Ini keyakinannya bayi yang belum pakai kumis. Wa amma yang sudah pakai kumis, ya Allah, simpan di luar negeri, masukkan di bank di sini, beli di visa asing, belikan pulau 1001, belikan pulau 2001, simpan di sana. Ini seluruhnya dorongan kalau. Kalau nanti rupiah jatuh, kita sudah punya Hong Kong dolar. Khawatir apa? Kita sudah punya yen. Takut apa? Di Switzerland sudah ada simpanan. Ini manusia yang diburu oleh kata-kata kalau. Dan dia tidak tahu bahwa kalau ini hanya membawa sansai. Akhirnya sampai akhir zaman rupiah tidak apa-apa. Malah lebih kuat pada satu tempo dari
dolar Amerika. Nyesal lagi, aduh, saya sudah borong beli dolar asing, kok jadi begini. Ini maknanya orang yang dibawa sansai oleh kelemahan hati. Jadi baiknya kita di dunia ini memulai menguatkan hati. Kamu yakinlah ada Allah. Kenapa kamu waktu kecil dulu kalau lihat ibu ada, bapak ada, beres. 10 kali lindu boleh datang, asal bapak saya dan ibu saya ada. Karena setiap bayi mempunyai keyakinan dunia ini bisa diselesaikan oleh ibunya. Kecuali bayi yang sudah pakai kumis. Sudah punya tentara negeri, sudah punya presiden, sudah punya pasukan udara. Kalau lagi yang mulia, kalau nanti meriam di lautan tidak bisa ditembakkan, mau apa kita? Kemana ini pikiran? Sudah begini banyak kapal udara, kok kamu pakai kalau lagi? Jadi saudara-saudara yang terhormat, kelemahan-kelemahan ini timbul karena keguncangan hati. Maka dari itu agama meminta, bereskan hatimu dulu, bereskan hatimu dulu. Hati gampang sekali kena ragu. Penyakit hati itu yang pertama sekali ragu. Yang terakhir juga ragu. Karena orang yang dinamakan gila itu, yang hidupnya seluruhnya sudah dipengaruhi ragu. Gila yang pertama, ragu tentang anak. Anak lahir, kulitnya lain. Nah, ini bapak mulai ragu. Ngomong tidak. Aduh, kok lain kulitnya dengan kulit saya. Terbayang-bayang, aduh istri saya tambah merdeka. Suka jalan sendiri. Ini setan bekerja di sini. Nanti di kipas yang dicoba lihat hidungnya itu tidak persis dengan kamu. Ini bapak yang saya baca ini, bapak yang diikat oleh setan dari kaki sampai ke atas. Jangan mau ragu anak kalau saudara ini anakku. Perkara orang menuduh ini itu, perkara istriku agak meragukan. Nah itu soal tidak diterima. Yang jelas ini anakku, jangan ragu lagi. So kalau kamu ragu tentang anakmu, bagaimana menyekolahkan? Aduh, jangan-jangan yang saya bayarkan ke sekolah ini anak orang lain. Ini rahasia banyak anak nakal-nakal. Oleh karena bapaknya tidak yakin lagi bahwa ini anaknya benar-benar. Ini maaf bapak-bapak jangan ketawa di sini. Nanti disalahkan Menteri PPDK bagaimana anak kami nakal-nakal. Bukan menteri yang salah. Kamu tidak meyakinkan bahwa ini anakmu. Dan itu kamu sayang kalah dengan sayangnya kucing ke anak. Orang kalau yakin ini anaknya, sayangnya tidak akan terbatas. Begitu juga ibu-ibu. Paling kasihan orang perempuan tidak yakin bahwa ini anak-anaknya. Orang kalau yakin ini perempuan ini yakin ini anaknya, tidak akan dititipkan di tangan babu. Masa anak saya harus ditidurkan babu? Harus kasih makan. Ini anakku, anakku. Sakit senang anakku. Ingusan tidak ingusan anakku. Masih berdandang juga ini mudik. Jam untuk menjaga anak tidak ada. Ini orang yang tidak yakin bahwa anak ini anaknya. Ya? Ini maaf ibu-ibu, ini kata-kata agama, kata yang sangat berterus terang. Sangat berterus terang. Kebersihan hati ibu untuk menyayangi anak nanti akan dibalas oleh anak dan akan disaksikan oleh Tuhan. Karenanya masalah pembinaan hati, pengubahan hati, ini soal kesatu di dalam Islam. Pembinaan hati yang pertama diawali dengan syahadat. Ngaku bertuhan kepada Allah. Ngaku namanya Tuhan itu Allah. Dengan yakin dan tidak ragu. Ini obat pertama untuk menyingkirkan segala unek-unek dan segala kepercayaan yang tidak ada dasar dari dalam hati. Masukkanlah tauhid ke hatimu. Masukkanlah tauhid kepada hatimu. Kamu nanti akan disertai oleh tauhidmu itu. Paling akhir tauhidmu, imanmu akan menyertaimu ketika tangannya al-maut dengan 10 jari sudah ditekankannya ke lehermu. Ada masanya al-maut menekankan kukunya ke leher kita. Di sini kita memerlukan kekuatan yang sebenarnya. Sakarat, sakarat. Ketika roh akan keluar dari badan.
Di sini perlunya iman itu, bukan ketika ngadap penghulu untuk kawin. Sudah syahadat belum? Oh sudah, coba ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jam main sandiwara hidup, ini jam kawin. Tapi untuk mati, apa kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum al-maut meletakkan kukunya di leher kita? Ini pengakuan yang menetapkan akan ke neraka kita atau akan ke surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang memang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan sebelum al-maut meletakkan kuku ke lehernya yang teringat dulu kalimat la ilaha illallah, ini orang jadi orang surga. Bersihkan hatimu, kontakkan dengan Tuhan, sehingga di momen yang paling genting nanti imanmu itu menyertai jantungmu. Kalimat la ilaha illallah menyertaimu, membatas antara dirimu dengan sakit. Hendaklah kamu ketahui sakit itu bukan kamu, itu datang dari luar. Kamu minta tolong kepada dokter untuk menyingkirkan sakit. Lelah, capek, pingsan itu baru datang dari luar. Aslimu tidak pernah pingsan, aslimu tidak pernah sakit. Tapi di jam kematian, kamu diganggu oleh sakit, diganggu oleh kelelahan badan. Yang bisa menolongmu ketika itu imanmu, imanmu, imanmu. Perasaan sakit hilang karena iman menguasai otak dan hatimu. Sebelum kamu sakarat, kamu manggil-manggil dokter, manggil ibu, manggil kakak, manggil suami. Tapi dekat akan mati, kekuatannya timbul. Mukanya tenang. Dia mengucapkan kalimat sambil ketawa, la ilaha illallah. Cek, hilang sekali. Kenapa sekarang begitu mudah dia mengucapkan la ilaha illallah? Imannya ketika itu membantunya, imannya ketika itu membantunya. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Tuhan menolongnya di waktu mati itu dengan bantuan iman yang sudah mantap di dadanya. Supaya dadamu jangan berpisah dengan kalimat la ilaha illallah. Isi dadamu yang namanya hatimu, mbok dibersihkan, 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 dan diiltihamkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan ucapan la ilaha illallah itu hanya bermain di ujung lidahmu, tapi bermain dalam hatimu. So tandanya orang kalau kaget, coba lihat apa yang dia baca kalau kaget. Kalau yang dia baca, oh Bapak, jelas ini yang bermukim di hatinya Bapak. Oh Mak, yang bermukim di hatinya Mama. Tapi kalau yang bermukim di hatinya Allah, begitu kaget, ya Allah, otomatis meloncat kata-kata Allah itu di lidahnya. Coba kalau dia sakit, di rumah sakit, bukan panggil anak, bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tambah berat sakitnya, tambah mantap kalimat Allah keluar dari lidahnya. Kenapa? Sudah lama dia simpan di hatinya, hati sanubarinya sudah menyimpan itu kalimat Allah. Dan sekarang kalimat Allah itu datang memisahkannya dari sakit. Sakit tidak terasa. Uang simpanan tidak teringat, rumah akan tinggal tidak teringat, kantor tidak teringat, anak bini tidak teringat. Yang teringat ketika itu, aku akan balik ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku. Imannya datang kembali melindunginya waktu itu dari pahitnya sakaratul maut. Di sini rahasianya. Surat Al-Hadid menyuruh kepada kita, bersihkan hatimu, letakkan iman di dadamu, dan jangan ragu. Dan biasakan membaca kalimat la ilaha illallah. Latih. Nah ini sekarang, latih hatimu itu 5 kali sehari semalam. Antaksha'a qulubukum li dzikrillah. Khusyukkan hatimu mengingati Allah dalam salat. Khusyukkan hatimu mengingati Allah dalam salat 5 kali sehari semalam. Dan cobalah adakan perhitungan. Maknanya perhitungan, salatmu besok hendaklah lebih baik dari salatmu hari ini. Salatmu lusa lebih baik dari salatmu besok. Jadi dengan salat itu kita ada mempunyai gerak naik, evolusi. Ini jangan ditunggu orang lain menghitung, kamu sendiri menghitung.
Karena yang akan dipahalai Allah dalam salatmu sebanyak ingatanmu kepada Allah dalam salat. Yang dipahalai Allah salatmu sebanyak ingatanmu kepada Allah dalam salat. Coba kita balikkan perkataan ini. Kalau kita sama sekali dari takbiratul ihram sampai kepada salam sama sekali tidak pernah ingat kepada Allah, nanti malaikat bingung, jadi mana yang akan saya pahalai? Katanya malaikat. Artinya tidak ada pahala. Dia sudah salat, utang terbayar, utang sudah beres. Dia tidak ke neraka lagi karena dia sudah salat. Dia salat zuhur 4 rakaat beres. Tapi apakah salatnya ini ada pahala? Ini tergantung berapa sekon dalam selama sekian menit itu ingatannya terarah kepada Allah dalam salat. Kalau dari awal sampai akhir tidak pernah ingat kepada Allah, kosong, tidak ada yang ada pahala. Oh, mungkin di rakaat pertama karena mulai membaca Fatihah mantap sekali, ingat kepada Allah terus, waladhdallin, amin. Tapi begitu masuk di rakaat kedua, ceklek, bubar lagi. Ingat jahitan yang belum selesai, ingat utang yang belum dibayar. So maaf ibu-ibu, manusia itu dalam salat itu pintar sekali. Barang yang tidak teringat selama itu dalam salat bisa teringat. Itu hebatnya permainan iblis, ngatur jalannya hati manusia. Imam Abu Hanifah, imam yang pertama dalam Islam, jadi guru lagi dari Imam Malik, pernah memberitahu kepada murid-muridnya satu kisah. Seorang kehilangan kunci, tanya kepada gurunya, "Wahai guru, kunci saya hilang, tidak ketemu. Bagaimana akal mencari?" Salli raka'atan. Beruntuk salat 2 rakaat. Tadi disuruh salat. Tahu-tahu begitu dia takbir, saking gembiranya diputusi salatnya. Begitu dia takbir, Allahu Akbar, baru diletakkan di sini, cek. Ingat kunci ini tinggal di kamar mandi. Dari tadi tidak ingat nih kamu. Ini pintarnya manusia kalau sudah dalam salat. Utangnya 5 tahun dulu yang dibawa orang lari itu bisa ingat. Ya Allah, 5 tahun dulu barang saya dibawanya dan dibayarnya sampai sekarang. Itu bisa teringat di dalam salat. Jadi begini caranya setan mengipas manusia. Dari itu jangan heran seorang panitia masjid menyelesaikan kulah masjid selama di dalam 2 rakaat sembahyang sunat. Jadi ada seorang panitia diangkat membetulkan masjid. Selesai terangkat jadi ketua panitia, ada beroteng dia salat sunat 2 rakaat. Akhirnya konsentrasinya rusak. Begitu dia Allah Akbar, saya jadi ketua panitia sekarang. Ini yang teringat dulu. Tangannya letak di sini. Ini baiknya apa? Semen saja, marmer putih. Oh, ini baiknya dirubah jadi. Itu dari awal salat sampai kepada salam beres. Sebuah kulah. Dia rampungkan di dalam 2 rakaat salat. Kliniknya, gambarnya sudah ini. Pintarnya setan mengganggu manusia kalau hati tidak selesai. Tapi manusia yang hatinya kuat dapat menyingkirkan ini dan melawan. Tidak ada manusia yang tidak diiringi oleh was-was, dan tidak ada setan, dan tidak ada manusia yang dibebaskan setan dalam salat. Tambah santri, tambah rame setannya. Tambah pulang haji, setannya juga pakai kopiah putih yang ganggu dia. Itu jangan dikira. Ini Pak, sekjen haji harus tahu, dia jangan percaya. Kopiah putih itu karena setannya juga datang dari Makkah, ngipas dia itu. Pakai jubah lagi setannya itu. Jadi maka dari itu setiap kita harus hati-hati betul menjaga hati kita. Jangan sampai ada pintu-pintu yang dibukakan oleh setan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu akan merasa lelah menurutkan pembicaraan ini. Tapi tidak ada pembicaraan yang ada gunanya dalam agama lebih dari ini. Orang yang ingin mencari pemaknina, ingin mencari ketenangan, harus dimulai dengan kekuatan memiliki hati sendiri, menguasai hati sendiri,
dan membeningkan hati sendiri. Afatil qalb, penyakit-penyakit hati mesti satu demi satu dibuangkan, dan kita sendiri orang lain tidak bisa menolong. Penyakit hati yang paling berbahaya sekali, takabur, sombong. Kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini hati-hati. Kalau hatimu sudah begitu, ini kamu sudah tergelincir. Kamu harus yang tawadhu. Ingat kepada Allah, tadarruan wa khufyah. Jangan lupa, pakaianmu pakaian merendah diri. Kamu tidak boleh berhak sombong sedikit pun di dunia. Karena duitmu, karena darahmu, karena pangkatmu, karena kebesaranmu. Hati-hati, ini barang pinjaman dari Allah. Satu sekon Allah bisa menarik ini, dan itu bukan kamu punya. Tidak ada orang yang dimusuhi Allah di dunia ini lebih daripada orang yang sombong. Siapa yang sombong, kata Allah, siapa yang takabur, berarti merampas bajuku, kata Allah. Al-kibriya uridai, sombong bajuku, kata Tuhan. Siapa yang memakai sifat sombong berarti merampas bajuku dan memaklumkan perang kepadaku. Dan itu jauh sifat sombong. Bagaimana juga kita ini manusia. Dan bagaimana juga isi perut kita tai. Ini batang mangga, batang kelapa, itu jauh lebih terhormat dari kita. Coba hantam batang pisang itu dengan kampak. Apa yang keluar? Airnya masih bisa dilihat oleh mata orang yang sopan. Coba perutmu soek sedikit. Apa yang keluar? Semua orang tutup hidung. Tai yang keluar dari perutmu. Wahai kantong-kantong tai yang berkeliling. Sebenarnya kita ini kantong tai berkeliling. Jalan-jalan hanya diselimuti dengan teteron, tetrek, pakai kacamata lagi. Kita kalau tahu yang kau buka rahasiamu apa kita ini? Ini tong taimu sombong. Keterlaluan. Ini jangan dilupakan siapa kita. Kita ini hamba Allah. Kita harus tadarru'. Jangan dikatakan bahwa Tuhan tidak menghargai pangkat, tidak menghargai umur, tidak menghargai ilmu. Tetapi kebesaran-kebesaran yang berupa umur, berupa ilmu, berupa kepandaian dan lain-lain, ini untuk membawa kita tawadhu, bukan untuk membawa bersombong-sombong. Orang kaya itu sujud tasbihnya harus lebih panjang dari orang melarat. Oleh karena dia dapat kurnia Allah lebih banyak. Hari Jumat, orang yang lebih kaya itu lebih cepat datang ke masjid. Oleh karena dia lebih banyak memakai kurnia Allah. Ini umumnya orang kaya datang ke masjid itu sudah rakaat kedua. Hari Jumat. Khotbah tidak pernah mendengarkan. Kena tugas katanya, terus sibuk. Apa yang mesti salah ke masjid itu orang yang melarat? Begitu juga kalangan ibu-ibu. Wah, saya banyak urusan di rumah, cucu banyak, mantu banyak. Karena banyak cucu, banyak mantu, itu kita harus lebih tawadhu ke Tuhan. Satu saja anak, satu saja mantu sakit, kelabakan nanti. Apalagi sekali seluruhnya sakit. Kita juga turut sakit. Lebih berabe. Tambah banyak kurnia Allah kepada kita, kita harus tambah lebih tawadhu. Negara kita juga begitu. Tambah banyak kurnia Allah, kemakmuran, keamanan, kita harus lebih tawadhu kepada Allah. Lebih waspada dan lebih menghilangkan sifat cakar-cakaran, sombong-sombongan, gagah-gagahan. Ini maknanya menyingkirkan sifat sombong pada diri itu panggilan iman dan panggilan hati yang bersih. Jauhi sifat sombong. Sombong karena harta, sombong karena darah, sombong karena ilmu, sombong karena ibadah. Itu bukan alat untuk bersombong-sombong. Wahai juara-juara MTK yang kebetulan sudah dapat kedudukan nomor 1 dalam musabaqah Al-Quran. Ini kedudukan nomor 1 bukan untuk gagah-gagahan. Untuk kamu juga harus lebih nomor 1 mengamalkan Al-Quran. Lebih nomor 1 berbakti kepada Islam. Ini maknanya kurnia-kurnia Allah. Jangan dijadikan alat untuk bersombong-sombong. Tapi kita harus belajar kepada bambu. Kita harus belajar kepada pohon pring. Kita harus belajar pohon padi. Tambah berisi, tambah tunduk.
Padi yang bermula keluar dari perut. Bukan main, congkak sombongnya. Berwarna putih. Tapi kalau isinya sudah mulai matang, tunduk. Tambah matang, tambah tunduk. Tambah matang lagi, tambah tunduk. Ilmu padi harus dipakai. Tambah berisi, tambah tawadhu. Kerendahan padi karena tidak nampak. Oleh karena padi sekarang sudah padi-padi rendah saja yang ditanam, padi tinggi tidak laku. Cobalah lihat ke gunung, di situ ada barang tinggi namanya pering, bambu. Bambu kalau masih berupa rebung, congkaknya bukan main keluar dari tanah, warna putih, menjulang ke langit nomor 1. Tapi kalau panas sudah menghantam kepalanya, hujan sudah menghantam, dia mulai goyang dan mulai menunduk. Nunduk sampai tua nanti dia tambah tunduk. Cobalah belajar ke bambu, wahai bangsa Indonesia. Tambah berisi, tambah tunduk, tambah tinggi pangkatmu, tambah tawadhu. Ini akan diberkahi Allah negeri kita. Jauhkan diri dari sombong dan jauhkan diri dari menentang Tuhan. Penyakit pertama sombong, takabur. Man takabbara saqata. Siapa yang sudah diiringi oleh penyakit sombong, ambruk, jatuh. Jepang sebelum ada kesombongan pada jiwanya bisa menguasai perang Asia Timur Raya. Belanda sebelum ada kesombongan pada dirinya, dia bisa menguasai sejarah. Membebaskan diri dari Spanyol, menguasai lautan, 7 lautan di dunia. Tapi begitu sifat sombong ada, kelemahan datang pada dirinya. Halak, akhirnya menyudahi sejarahnya. Kita harus menjauhkan diri dari sombong. Penyakit hati yang kedua, hasad. Busuk hati. Busuk hati. Orang kalau sudah punya penyakit busuk hati, penyakit ini akan memindahkan dia dari rang manusia menjadi rang setan. Manusia kalau sudah kena penyakit busuk hati, kelasnya tidak lagi kelas manusia, jadi kelas setan. Hasad. Orang duduk di kantor sebelah-sebelahan meja, rangnya sama, pangkatnya sama. Hidup pagi sore sanda gurau sebagai teman bekerja. Yang satu terima amplop naik pangkat, tambah gaji. Teman sebelah meja pucat. Temannya sebelah meja pucat. Loh, kenapa? Tidak tahu. Dia juga kasihkan tangan dan mengucapkan PF. Tapi PF-nya gemeter. Tangannya mengucapkan PF kepada temannya itu gemeter. Kenapa? Hatinya tidak nerima. Kok dia yang naik pangkat, harusnya saya. Kenapa kamu dengki? Busuk hati. Ini kepala di atas baru melihat dia yang baik. Kalau kamu ingin naik pangkat, tiru dia. Gampang itu, tidak perlu ruwet. Kenapa kamu busuk hati begitu? Orang lain dikurniai Allah, kok kamu yang keringatan? Kan dia naik itu bukan karena khianatnya, karena pandainya bekerja. Busuk hati yang semacam ini yang mengacaukan dunia. Ibu dengan ibu, tetangga dengan tetangga. Teman beli TV, teman tetangga itu sebelah jiran, TV berwarna. Dia beli dengan uangnya sendiri. Melihat Oto mengantarkan ke rumahnya, ada tetangganya yang keringatan, pucat. Duh, TV dah mudah-mudahan digarong orang. Inilah ini doanya anehnya, kok mudah-mudahan digarong orang. Kenapa? Ini orang yang sedang berpikir begitu, kalau kepalanya dipegang, normal. Enggak panas, enggak apa-apa, enggak demam. Tapi kenapa kok hatinya terbakar begini? Ini yang dinamakan hasidin tidak hasad. Orang pendengki kalau hasadnya kambuh. Orang lain beli TV, dia yang keringatan. Orang lain dapat mantu, dia yang keringatan. Ya kalau kamu juga ingin cari mantu, cari saja. Oh ya, kenapa dia saja? Anaknya cuma 1, sudah dapat mantu. Anak saya 6 orang, belum 1 juga yang laku. Jangan khawatir, dunia ini bergilir. Ini hari untuk dia, siapa tahu besok untuk ibu. Sekalian 6. Anakmu bisa laku besok, kalau Tuhan akan menolong. Kenapa kok kita busuk hati? Ini termasuk partai-partaian. Kalau memang partaimu tidak ada kekuatan apa-apa, dan kamu nomor 1 nanti dihitung dari belakang, ya taslim. Nyerah. Coba nomor 1 tidak dihitung dari depan, dari belakang. Kenapa? Tidak ada modal, tidak ada kekuatan apa-apa. Tidak perlu dengki-dengkian di dunia ini. Tidak perlu hasad-hasatan.
bermacam-macam kesalahan dan kekeliruan manusia. Tapi kalau hasidin idza hasad, kelasnya disamakan dengan setan.